Hari ini admin akan membawakan sebuah film yang diadaptasi dari game Silent Hill. Jelas merupakan film klasik yang sangat sukses. Film ini benar-benar mengembalikan karakteristik penalaran dan pemecahan teka-teki dalam game dan lingkungan yang menakutkan dan menyedihkan. Monster-monster di dalamnya memiliki bentuk yang aneh dan wajah yang terdistorsi. Di antara mereka yang paling populer dan klasik adalah pria berotot ini yang memegang pedang sepanjang 40 meter dan mengenakan topeng besi segitiga. Dan sekelompok perawat wanita berwajah bengkak ini mengenakan seragam perawat dan memegang pisau bedah. Selanjutnya, mari kita lihat tentang apa itu Silent Hill. Di awal film, seorang gadis kecil berdiri di tepi tebing dengan mata tak bernyawa dan pandangan kusam ke depan. Namanya Xiosha. Dia telah dihantui oleh mimpi buruk sejak dia berusia 7 tahun. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah pabrik baja dengan api besar. Seorang gadis kecil di pabrik itu tampak kesakitan dan terus meneriakkan 3 kata Silent Hill. Pada saat ini, ayahnya Chris juga bergegas menghampiri dia dan Rose mengetahui bahwa Xiosha adalah anak yang mereka adopsi dari panti asuhan. Dia mulai sering berjalan sambil tidur pada usia 7 tahun dan dia akan meneriakkan Silent Hill. Setiap kali dia berjalan sambil tidur, jelas ini bukan suatu kebetulan. Untuk mengetahui kebenarannya, Rose memutuskan untuk membawa putrinya ke Silent Hill tanpa memberitahu suaminya. Di sisi lain, Chris mencari-cari di komputer melalui catatan pencarian. Rencana Rose terbongkar. Data menunjukkan bahwa Silent Hill adalah wadah hantu yang terkenal di Amerika Serikat. Kebakaran 13 sebagian besar penduduk di kota itu. Api bawah tanah masih menyala. Udara mengandung banyak gas beracun dan selalu dianggap sebagai tempat yang tidak menyenangkan. Mengetahui bahwa istrinya pergi ke tempat yang berbahaya, dia buru-buru menelpon Rose menghentikannya. Dia pikir Xiosha harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan narkoba. Tetapi Rose telah mengambil keputusan dan menutup telepon dengan tergesa-gesa. Saat mengemudi, sebuah mobil polisi menyembunyikan klakson dan Rose menghentikan mobil di pinggir jalan. Ketika dia hendak diperiksa, dia melihat rambu jalan sebelahnya yang dengan jelas menunjukkan ke arah Silent Hill. Dia sangat ingin menyelamatkan putrinya, jadi dia segera menginjak pedal gas untuk mengecoh polisi dan berbelok ke jalan bercabang menuju Silent Hill. Melihat ini, polisi buru-buru mengejarnya. Pada saat ini, radio di dalam mobil mengeluarkan suara. Xiosha menurut dan terus berteriak. Ketika dia dengan panik mematikan radio, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan mobil. Rose dengan cepat memutar setir untuk menghindarinya. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu. Rose perlahan-lahan terbangun dan melihat bahwa di luar sudah mendung. Masih ada salju tebal di langit. Ketika dia menoleh untuk melihat putrinya, dia menghilang. Dia buru-buru keluar dari mobil untuk mencarinya. Itu adalah kepingan salju yang jatuh. Dia menyentuhnya dengan tangannya dan menemukan bahwa itu sama sekali bukan kepingan salju tetapi abu dari benda yang terbakar. Dari tanda kayu di sisi jalan, dia tahu bahwa ini adalah tempat sunyi yang akan dia tuju. Dia terus melangkah maju dan tiba di kota. Kabut lebih tebal di sini dan jarak pandang kurang dari 50 meter. Jalanan itu kosong dan sunyi senyap. Sosok yang mirip putrinya berlari melewatinya. Ia buru-buru mengejarnya. Saat sampai di tangga sempit, ia tiba-tiba mendengar alarm serangan udara yang melengking. Kemudian langit berangsur-angsur menjadi gelap hingga gelap gulita. Ia mengeluarkan korek api dan dari sakunya dan nyaris tidak melihat sekelilingnya. Muncul satu demi satu. Rose dengan cepat mendobrak pintu besi dan bersembunyi di sebuah rumah. Monster
monster itu mengikutinya ke dalam rumah dan mencengkram pergelangan kakinya, mencoba menariknya keluar. Rose berjuang mati-matian dan berteriak minta tolong. Tepat saat ia putus asa, monster itu tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu dan menghilang. Karena pemandangan itu terlalu menakutkan, mata Rose menjadi hitam dan ia pingsan. Ketika ia bangun, dunia luar menjadi abu-abu lagi. Setelah pengalaman tadi, Rose tidak ingin diam sedetik pun. Ia ingin melarikan diri dari sini di sepanjang jalan. Tapi siapa yang tahu bahwa ujung jalan itu adalah tebing tanpa dasar. Kemudian dia sedang kebingungan dan meragukan hidupnya ketika seorang wanita dengan rambut acak-acakan muncul di belakangnya. Wanita itu memberitahu Rose bahwa pintu keluar Silent Hill telah ditutup oleh iblis dan melarikan diri hanyalah angan-angan. Rose mengeluarkan foto itu dan bertanya kepadanya tentang keberadaan putrinya. Siapa yang tahu bahwa wanita itu mengatakan itu adalah putrinya. Melihat wanita itu sedikit tidak sadarkan diri, Rose harus berbalik dan melarikan diri. Dia kembali ke jeep besarnya dan menemukan catatan tentang sekolah di joknya. Dia ingin pergi ke sekolah untuk mencari putrinya, tetapi mobilnya tidak mau menyala. Dia tidak punya pilihan selain menelpon suaminya untuk meminta bantuan, tetapi panggilan itu tidak tersambung dan dia hanya bisa meninggalkan pesan. Dia menyesal tidak mendengarkan suaminya. Karena kekeras kepalaannya sendiri, dia kehilangan putrinya. Pada saat ini, polisi yang mengejarnya datang. Melihat Syosa tidak ada di dalam mobil, dia memasang gelang perak pada Rose tanpa berkata apa-apa. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena 2 tahun yang lalu, seorang wanita gila melemparkan anak laki-laki kecil yang diculik itu ke jinjing. Dia memperhatikan Rose dan Syosa ketika Rose sedang mengisi bahan bakar di pom bensin sebelumnya. Dia menduga bahwa Rose juga orang gila yang melemparkan anak-anak. Jadi dia mengejar mereka untuk memeriksa. Sekarang Syosa hilang, yang semakin menegaskan dugaannya. Dia berencana untuk membawa Rose kembali ke kantor polisi. Dari sepeda motor yang jatuh, terlihat bahwa polisi wanita itu juga mengalami kecelakaan mobil saat itu. Namun yang tidak dia duga adalah jalan kembali berubah menjadi tebing. Tidak apa-apa ketika dia datang ke sini, tetapi sekarang dia tidak bisa kembali. Di sisi lain, Chris sedang mencari keberadaan Rose. Setelah menerima pesan Rose, dia buru-buru pergi ke Silent Hill, tetapi jalan itu diblokir oleh polisi. Polisi menemukan mobil yang menabrak Screw di kepala jembatan. Tidak ada seorang pun di dalam mobil dan tidak ada darah. Atas permintaan Chris yang kuat, sheriff setuju untuk membawanya ke Silent Hill untuk menemukan seseorang. Tetapi Silent Hill yang mereka datangi sama sekali berbeda dari milik Rose. Tidak ada kabut untuk berjalan dan tidak ada abu yang berterbangan di langit. Sheriff memberitahu Chris bahwa dia pernah menjadi penduduk kota ini. Kemudian napi melanda tempat ini dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Di sisi lain, polisi wanita dan Rose bertemu dengan monster kurus ketika mereka mencari jalan keluar. Orang ini tidak memiliki fitur wajah, tidak memiliki tangan dan lubang besar di dadanya dapat menyemprotkan korosi. Cairan hitam itu sangat beracun. Apapun yang bersentuhan dengannya akan cepat membusuk. Sementara polisi wanita dan monster itu berjuang, Rose menyelinap pergi. Polisi wanita itu menembak monster itu dan membunuhnya. Sebelum dia bisa mengatur napas, gelombang besar monster lain datang dari puncak bukit yang jauh. Melihat ke sisi Rose, dia berhasil menemukan sekolah dalam lukisan itu melalui rambu jalan.
Sosok gadis kecil itu muncul lagi. Dia mengikuti sosok itu sampai ke toilet. Gadis kecil itu menghilang, tetapi di balik terakhir dia menemukan mayat yang sangat bengkok dengan kawat besi terikat di sekujur tubuhnya dan kaki serta kepalanya diikat dengan skrup. Dia muntah karena jijik. Lalu kemudian dia bergegas pergi. Tepat saat dia hendak membuka pintu dan pergi, tiga pria misterius berpakaian pelindung tiba-tiba muncul di luar. Dia memegang pintu kayu itu erat-erat dan berdoa agar para dewa memberkatinya. Pria misterius itu terus mengunjungi orang lain di luar. Pada saat itu, burung pria misterius itu tiba-tiba menjadi gelisah melihat itu. Ketiga orang itu buru-buru membawa burung itu pergi. Ketika Rose bingung, alarm berbunyi lagi dan kegelapan turun. Dia menyalakan senter dan melihat bahwa cat dinding jatuh dengan cepat dan segala sesuatu di sekitarnya membusuk dengan cepat. Yang paling menakutkan adalah bahwa mayat di toilet benar-benar hidup kembali. Saat mayat itu terus mereka naik, pembuluh darah seperti tanaman merambat menyebar dan cepat dan ditutupi dengan gelembung racun besar dan kecil. Ketika mereka tumbuh hingga ukuran tertentu, mereka akan meledak dan mengebor sekarap yang tak terhitung jumlahnya. Setelah akhirnya berlari menuruni tangga dan mencapai lantai pertama, pintu keluar ditempati oleh sekarap. Kaki pria misterius itu tidak cukup cepat dan dia dimakan oleh segerombolan serangga dalam sekejap mata. Dia melarikan diri ke kamar sebelah. Tidak ada serangga besar yang menakutkan di sana, tetapi ada seorang gadis kecil yang aneh. Gadis itu menatapnya dan kawat kaca jendela langsung putus dan Rose jatuh. Sebelum dia bisa mengatur napas, seorang pria kejam yang mengenakan topeng dan memegang pisau besar masuk, disertai dengan segerombolan serangga yang padat. Kepala besi seketika itu muncul dengan mengejutkan. Rose dengan cepat bangkit dan melarikan diri. Chris juga datang ke sekolah. Mereka berdua berada di tempat yang sama tetapi di ruang yang berbeda. Ketika Rose berlari ke koridor sekolah, Chris bahkan bisa mencium aroma parfumnya di koridor. Sheriff mengira Chris berhalusinasi karena gas beracun. Jadi dia menyeretnya pergi dengan bingung. Rose sangat takut hingga dia hampir pingsan. Melihat kawanan serangga datang lagi, sebuah sosok tiba-tiba adalah polisi wanita. Ketika melihat kumbang yang tersisa di tanah, benda itu sebenarnya memiliki wajah manusia. Setelah membunuh makhluk kecil itu, mereka berdua menyegel itu dengan jeruji besi. Mereka pikir mereka akhirnya bisa bernapas lega, tetapi tiba-tiba terdengar suara menyeret logam di luar pintu. Kepala seketika terus menyerang. Lubang di pintu semakin membesar, semakin besar serangga, semakin banyak yang masuk melalui lubang. Tringlehead meraih jeruji besi dan mencoba membuka pintu. Polisi itu dengan cepat melepaskan tembakan untuk menghentikannya, tetapi peluru itu tampaknya tidak terpengaruh pada Tringlehead. Tetapi ketika keduanya putus asa, serangga-serangga di dinding itu jatuh satu demi satu, lalu berubah menjadi abu dan menghilang. Lingkungan sekitar dengan cepat pulih, seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Setelah itu, dia mengeluarkan serpihan kayu dari mulut mayat dan mengikuti petunjuk di atas. Keduanya sampai di sebuah hotel. Di sana mereka bertemu dengan dua orang wanita. Yang satu adalah wanita gila di tebing dan yang lainnya adalah penduduk setempat, Anna. Dari mulut Anna, mereka mengetahui bahwa ada orang lain yang tinggal di sini. Setiap kali kegelapan memudar, mereka akan keluar untuk mencari kebutuhan sehari-hari.
Pada saat ini, polisi wanita itu menemukan sebuah lukisan di lemari kunci nomor 111. Berdasarkan petunjuk ini, mereka datang ke kamar hotel tersebut melalui lubang besar di dinding kamar. Mereka datang di gedung sebelah. Di sini, Rose melihat gadis kecil yang telah membimbingnya. Gadis kecil ini tampak persis seperti Shiosa. Rose terkejut dan menebak bahwa dia adalah putri dari wanita gila itu. Rose ingin bertanya kepadanya tentang keberadaan putrinya Shiosa. Ketika Arisa membuka lengannya dan menyulup api, tangannya terbakar dan Arisa menghilang. Burung-burung besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Anna berlari menjauh saat melihat ini, berteriak bahwa kegelapan akan datang. Rose dan polisi wanita itu juga pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, alarm berbunyi lagi. Di bawah pimpinan Anna, mereka tiba di sebuah gereja dan melihat pengeras suara yang berbunyi. Rose tiba-tiba membeku di tempatnya. Dia telah melihat gereja ini dalam lukisan putrinya. Pada saat itu, sekelompok orang berlari keluar dari kabut tebal dan berlari ke gereja dengan panik. Rose dan polisi wanita itu juga buru mengikutinya. Wanita gila itu menangkap polisi wanita di tengah kerumunan dan berkata bahwa orang-orang ini semua pembohong dan tidak boleh terlibat dengan mereka. Pada saat ini kegelapan turun. Rose dan polisi wanita itu lari. Wanita gila itu mengarahkan tangannya dan kepala segitiga muncul di belakang Anna, kemudian mengangkatnya ke udara seperti Lin Xiuji dan mencabiknya menjadi dua dengan suara mendesis. Rose dan polisi wanita itu buru-buru bersembunyi di gereja. Kemudian di bawah pimpinan wanita Bella, orang-orang melantunkan doa, lalu cahaya muncul dan kegelapan berhasil diblokir. Di sisi lain, setelah meninggalkan Silent Hill, Chris selalu merasa bahwa Sheriff menyembunyikan sesuatu darinya. Untuk mengetahui kebenarannya, dia menyelinap ke arsip dan menemukan informasi terperinci tentang Silent Hill. Sebuah foto di dalamnya menarik perhatiannya. Orang di foto itu tampak persis seperti putrinya Shiosa. Dia segera bergegas ke panti asuhan yang mengadopsi Shiosa dan bertanya kepada birawati itu tentang asal-usul Shiosa. Namun birawati itu ragu-ragu dan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Sheriff bergegas mendekat dan memperkenalkannya secara singkat tentang gadis di foto itu. Nama gadis itu adalah Reza. Dibully dan dianiaya sejak dia masih kecil. Kemudian dia meninggal dalam kebakaran 30 tahun yang lalu. Dia adalah anak yang sangat menyedihkan. Kemudian dia meminta Chris untuk pulang dan dia menyerahkan masalah pencarian Rose kepada polisi. Adegan dialihkan Rose. Dia bertanya kepada Bella tentang keberadaan putrinya. Bella mengatakan kepadanya bahwa hanya iblis yang tahu di mana putrinya berada. Jika dia ingin menemukan putrinya, dia harus pergi ke sarang iblis. Melihat Rose akan masuk neraka, polisi wanita itu menasihatinya untuk berpikir dua kali. Tetapi Rose telah mengambil keputusan karena menurutnya ibu adalah Tuhan bagi anak itu. Kemudian Bella membawa mereka ke rumah sakit. Iblis itu bersembunyi di kamar B151 rumah sakit tersebut. Ketika Bella hendak memasuki lift, Bella tidak sengaja melihat foto Shiosa. Tak lama setelahnya, Bella meminta anak buahnya untuk menangkap keduanya. Di bawah perlindungan polisi wanita, Rose berhasil memasuki lift dan pergi ke pusat kekuatan gelap. Polisi wanita itu bukan tandingan. Bella lift dengan cepat mencapai lantai dasar. Dengan peta di benaknya, Rose tidak menemui halangan apapun di sepanjang jalan.
Namun seketika ia sampai di koridor terakhir, sekelompok perawat wanita menghalangi jalannya. Para perawat ini dikendalikan oleh cahaya setelah diterangi oleh senter. Para perawat berbalik dan berjalan dengan langkah kucing, memegang pipa baja dan berjalan menuju Rose. Melihat para perawat semakin dekat, Rose dengan cepat mematikan senter dan para perawat segera berhenti bergerak. Ia diam-diam melewati roh para perawat dan menggunakan senter untuk menarik perhatian mereka. Kemudian ia berhasil mencapai ruang B15 yang di dalamnya terdapat cahaya putih yang menyilaukan. Sebuah suara memberitahunya ayah dan merupakan anak dari keluarga orang tua tunggal. Di tengah kutukan orang-orang, Reza bersembunyi di toilet, tetapi tanpa diduga ada seorang pembersih mesum bernama Colin di toilet. Reza jatuh ke dalam cengkeraman iblis. Ibunya Dahlia tidak memiliki cara untuk menghadapi pengalaman putrinya. Pada saat itu, pemimpin Bella mengatakan bahwa dia memiliki cara yang baik untuk memurnikan tubuh dan jiwa Reza. Dahlia mempercayainya dan menyerahkan Reza kepada Bella. Setelah mengumpulkan sekelompok besar orang percaya, Bella mengikat Reza ke rak api. Mungkin juga Tuhan tidak tahan. Rantai tiang panjang putus, toko terbalik, tirai terbakar dan api menyebar dengan cepat. Para penganut berlarian panik, hanya seorang polisi yang bertahan dari luka bakar dan menyelamatkan Reza yang terbakar parah. Polisi ini adalah sheriff di masa depan dan satu-satunya yang selamat dari Silent Hill. Reza dikirim ke rumah sakit bawah tanah untuk diselamatkan. Sejak saat itulah semua rasa takut dan sakit di tubuhnya berubah menjadi kebencian. Dia membenci semua orang yang menyakiti dan menertawakannya, termasuk perawat yang mengintipnya karena penasaran. Ketika kebencian itu tumbuh, lahirlah Reza versi gelap. Dia adalah perwujudan kebencian Reza, dan karena penampilannya, Reza memiliki kejahatan. Kekuatan iblis membagi Silent Hill menjadi 3 bagian, yaitu dunia nyata, dunia permukaan, dan dunia yang masuk akal. Mereka yang tidak terbakar sampai mati oleh api, semuanya ditarik ke dunia permukaan dan dunia batin. Di dua dunia ini, orang-orang tidak akan terus tumbuh, hanya tubuh Reza yang dapat terus tumbuh dewasa. Ini juga alasan mengapa penduduk Silent Hill tidak menua selama 30 tahun. Saat cerita Reza selesai, Rose perlahan membuka matanya dan melihat tempat tidur di depannya. Seorang perawat wanita berpakaian merah berdiri di samping tempat tidur, dan berbaring tempat tidur adalah tubuh Reza yang sudah dewasa. Rose bertanya kepada Reza tentang keberadaan putrinya, tetapi Reza mengatakan bahwa Siosa sama sekali bukan putrinya, tetapi Siosa yang diubah karena dengan kebaikannya yang tersisa. Setelah dikirim ke panti asuhan di dunia nyata, dia diadopsi oleh pasangan Rose dan diberi nama Siosa. Reza meminta Rose untuk membantunya membalas dendam. Meskipun dunia ini diciptakan olehnya, Bella dan para penganutnya menggunakan iman mereka untuk menghalanginya di luar gereja. Dia harus bergantung pada Rose untuk masuk. Saat ini Siosa telah ditangkap oleh Bella dan akan segera diikat ke tiang kencang dan dibakar sampai mati. Jika ingin menyelamatkan Siosa, dia harus membawanya ke gereja. Mengetahui bahwa putrinya dalam kondisi kritis, Rose setuju tanpa ragu. Kemudian Reza memeluk Rose dan perlahan meleleh ke dalam tubuhnya. Saat ini, kamera diberikan kepada perawat wanita hanya untuk melihat wajahnya berlumuran darah dan matanya dicungkil. Dia telah melayani di sini selama 30 tahun. Dibunuh hanya karena rasa ingin tahu di gereja.
Polisi wanita yang terjebak sebagai di tangan penyihir itu dikirim ke tiang pancang terlebih dahulu. Saat Bella menyalakan api, polisi wanita itu dengan cepat terbakar menjadi arang. Kemudian giliran Syosa, tepat saat dia akan mengambil tindakan, terus bergegas mendekat dan melihat polisi wanita yang berselimut hitam itu. Terus tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang. Alasan mereka tertangkap dalam keheningan adalah karena mereka mempercayai kebohongan Bella. Tidak ada yang disebut evolusi. Bella tidak hanya menipu mereka tetapi juga menyakiti mereka. Melihat para penganutnya goyah, Bella segera mengeluarkan hidungnya dan menusuk sekrup itu dengan tangannya. Darah hitam terus menyembur keluar. Kegelapan berhasil memasuki lantai gereja dan berubah menjadi lengan baja. Tempat tidur Resa perlahan terangkat. Luka dari sekrup itu sembuh dengan cepat. Kawat besi yang tak terhitung jumlahnya menyeret tempat tidur itu ke udara. Balas dendam Resa resmi dimulai. Para pengikutnya melarikan diri dengan panik. Mereka yang ditarik ke bawah memohon belas kasihan. Resa menggunakan kawat besi itu untuk menjatuhkannya ke udara. Para pengikutnya percaya padanya tanpa ragu. Dia ditangkap oleh kawat besi itu dan tercabik-cabik. Pelakunya adalah yang terburuk yang harus ditarik sampai mati. Dia ditikam ke air mancur manusia. Resa itu menari-nari di tengah hujan darah dan menikmati kegembiraan balas dendam. Rose melepaskan tali dan menyelamatkan Syosa, menutupi matanya dan bersembunyi di sudut menunggu akhir pembunuhan itu. Tetapi Syosa tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya karena penasaran. Dia menghilang dengan teriakan terakhir. Para pengikut semuanya menghilang. Gereja kembali ke keadaan semula seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Wanita tua itu terkulai di tanah karena dia adalah ibu kandung Resa. Dia lolos dari bencana itu. Rose membawa Syosa kembali ke mobil yang sebelumnya tidak menyala normal setelah Syosa menghisap jarinya. Jalan yang rusak dikembalikan ke keadaan semula, seolah-olah semuanya sudah berakhir. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kabut tidak pernah menghilang dan masih kelabu. Ketika mereka kembali ke rumah, Chris dapat dengan jelas merasakan, tetapi itu hanya perasaannya saja. Mungkin Rose tahu bahwa dia tidak akan bisa kembali. Melihat mata Syosa yang menarik, sepertinya dia telah menjadi orang yang berbeda. Mungkin inilah sebabnya Rose tidak dapat kembali ke dunia nyata. Begitulah akhir filmnya.